baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Shalom sahabat Morning Grace, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan setiap kita sebagai orang yang merdeka. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita memulai perenungan ini dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sangat menghendaki kemerdekaan di setiap kami Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan bersama-sama belajar arti kemerdekaan yang sesungguhnya, arti kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang akan bersama-sama kita renungkan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hiduplah sebagai orang merdeka
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, akan Allah, dan hormatilah Raja. Saudara terkasih, suatu ketika ada seorang anak yang di dalam ulang tahunnya, dia berada di istana. Ayahnya adalah seorang raja yang baik dan bijak. Dan suatu hari ketika di hari ulang tahunnya, sang raja memberikan anak itu sebuah kunci emas. Dia berkata, ini adalah kunci yang bisa membuka hampir semua pintu di istana. Tetapi ingat, gunakanlah dengan bijak dan jangan masuk ke ruang yang bukan tempatmu. Anak itu merasa sangat bebas. Dengan kunci itu dia bisa menjelajahi perpustakaan, taman istana, ruang musik, dan ruang doa ayahnya. Tetapi suatu hari ia tergoda untuk membuka ruang senjata dan ruang rahasia yang penuh dokumen penting, di mana yang tidak seharusnya dia ada di sana. Ia masuk diam-diam dan menyebabkan sebuah kekacauan. Akibatnya, sang raja harus menegur dan mengambil kembali kunci itu untuk sementara. Saudara, kemerdekaan yang diberikan sang raja itu bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah tanggung jawab yang besar untuk taat dan setia. Ketika anak itu sadar dan minta maaf, sang raja memaafkan dan perlahan mengajarkan kembali bagaimana memakai kunci itu untuk kebaikan, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Saudara, seperti anak itu kita diberikan kemerdekaan oleh Kristus. Kita punya akses kepada kasih karunia Allah, kepada firman Allah, dan kepada pelayanan. Tetapi jika kita menyalahgunakan kebebasan itu dengan untuk ego kita, untuk menyakiti atau bahkan untuk menyembunyikan dosa, kita lupa bahwa kita ini tetap hamba Tuhan, bukan penguasa atas hidup kita sendiri. Kebebasan sejati bukanlah soal bisa melakukan apapun, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Allah, Sang Raja yang memberikan kebebasan itu. Saudara, kita sering mengaitkan kemerdekaan dengan kebebasan mutlak. Seakan-akan kita bebas berkata apa saja, serta merta kita bebas melakukan apa saja, atau memilih jalan hidup kita sesuai dengan diri kita sendiri. Namun Rasul Petrus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kemerdekaan sejati tidak berarti hidup tanpa batas, tetapi justru hidup dengan kesadaran penuh sebagai hamba Allah. Kemerdekaan Kristen bukanlah jaminan atau tiket masuk untuk hidup sesuka hati, tetapi kesempatan untuk mencerminkan kasih, untuk mencerminkan hormat dan ketaatan kita. Petrus memberikan 4 prinsip hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama, hormati semua orang dengan tidak memandang latar belakang, status sosial, atau kepercayaan. Kita semua dipanggil untuk hidup dengan rasa hormat terhadap sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasihi saudara-saudaramu. Sebagai umat percaya, perlu kita saling mengasihi di dalam kasih Kristus yang menyatukan. Meskipun ia bukan dari keluarga kita, tetapi bagian dari keluarga yang Tuhan kasihi juga. Oleh karena itu, yang kedua adalah kasihi saudara-saudaramu. Dan yang ketiga adalah takut akan Allah. Bukan takut karena dihukum, bukan takut karena takut bisa masuk ke neraka, tetapi rasa hormat, ketaatan, serta kasih yang lahir dari hubungan yang dalam dengan Kristus. Dan yang keempat adalah hormatilah Raja, yaitu tunduk kepada otoritas pemerintahan sebagai bentuk kesaksian iman kita. Saudara, kemerdekaan yang sejati justru terlihat ketika kita memilih untuk taat kepada Allah.
bukan karena dorongan ego kita. Dunia menawarkan kebebasan untuk hidup tanpa Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang benar-benar bebas adalah hidup yang tunduk kepada kehendak Allah dan menjadi berkat bagi manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan untuk tidak hidup menurut keinginan ego kami, tetapi belajar taat pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkanlah kepada kami Tuhan bahwa kemerdekaan sejati ada di dalam hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.